Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hanafi. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Semester 1, saya dari kelas 1A. Baik, dari video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu macam-macam proyeksi peta. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kelemahan dari proyeksi peta. Kemudian yang ketiga, yaitu perbedaan koordinat geografis dan koordinat grid. Baik, yang pertama yaitu macam-macam proyeksi. Yang pertama yaitu ada satu berdasarkan proyeksi berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama yaitu proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal adalah proyeksi yang menggunakan bidang datar yang digunakan pada sebuah bidang datar, kemudian disinggungan pada permukaan globe, lalu dibentangkan. Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah yang ada di Pluto. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi konikal. Proyeksi konikal adalah proyeksi yang menggunakan bidang kerucut yang disinggungkan atau diselubungkan di globe lalu dibentangkan. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi silindrikal. Proyeksi silindrikal adalah proyeksi yang menggunakan bidang silinder atau tabung yang diselubungkan pada globe lalu dibentangkan. Proyeksi ini juga cocok untuk menggambarkan daerah yang ada di ekuator atau daerah khatulistiwa. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis proyeksi berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama yaitu proyeksi normal atau polar, yaitu di mana proyeksi itu di mana simetri posisi sumbu simetri proyeksi itu berhimpit dengan sumbu bumi. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi miring atau obliku, yaitu proyeksi yang mana sumbu simetrinya itu membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi transversal atau ekuatorial, yaitu proyeksi yang dimana posisi sumbu simetrinya itu membentuk sumbu simetri itu bidang proyeksi itu tegak lurus terhadap sumbu bumi. Kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama yaitu proyeksi ekuidistan, di mana proyeksi ini di mana luasnya itu harus sama, luas yang digambarkan pada peta harus sama dengan luas yang digambarkan atau luas yang sebenarnya di alam. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi ekuivalen yaitu proyeksi di mana proyeksinya itu jarak yang digunakan yang tergambar pada peta harus sama dengan jarak yang sebenarnya di alam. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi konform yaitu di mana proyeksi ini sudut dan bentuknya itu harus sama juga, yang digambar pada peta harus sama dengan sudut dan bentuk yang tergambar atau yang sebenarnya di alam. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan proyeksi. Yang pertama itu kelebihan yaitu yang pertamanya proyeksi berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan. Yang pertama azimutal. Proyeksi azimutal adalah proyeksi menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini juga menyinggung bola bumi pada satu titik saja, berpusat pada satu titik saja. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi konikal. Proyeksi konikal kelebihannya itu sesuai dengan menggunakan proyeksi ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang pada lintang tengah seperti pada negara-negara di Eropa. Kemudian yang ketiga itu proyeksi silindrikal. Proyeksi silindrikal kelebihannya yaitu proyeksi ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah ekuator atau khatulistiwa.
Kemudian kelemahan. Dari ketiga proyeksi yang saya jelaskan tadi memiliki kelemahan, yaitu dari proyeksi silindrikal. Proyeksi silindrikal tidak sesuai untuk memetakan daerah yang ada di kutub. Kemudian yang kedua itu proyeksi menurut posisi sumbu simetri yang digunakan. Yang pertama itu kelebihannya. Dari kelebihan itu yang pertama proyeksi normal. Proyeksi normal yaitu kelebihannya itu sumbu simetrinya itu berhimpit terhadap sumbu bumi. Kemudian yang kedua proyeksi miring atau obliku. Kelebihannya tadi itu sumbu simetrinya membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Kemudian yang ketiga proyeksi transversal. Kelebihannya yaitu sumbu simetrinya itu tidak lurus terhadap sumbu bumi. Kemudian kelemahan. Dari ketiga proyeksi saya jelaskan memiliki kelemahan, di mana kelemahannya itu jarak antara titik di peta setelah disesuaikan dengan skala peta tidak sama dengan jarak asli yang ada di muka bumi. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang digunakan. Pertama itu kelebihan dari yang pertama proyeksi ekuidistan. Kelebihannya itu jarak-jarak yang di peta sama dengan jarak yang di muka bumi. Kemudian yang kedua yaitu proyeksi ekuivalen. Kelebihannya itu luas daerah yang dipertahankan harus sama. Kemudian yang ketiga proyeksi konform. Kelebihannya yaitu bentuk-bentuk sudut pada peta dipertahankan sama dengan bentuk aslinya. Kemudian kelemahan dari ketiga proyeksi ini yaitu seluruh permukaan bumi jika digambarkan dengan proyeksi ini akan membentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan koordinat geografis dan koordinat grid. Yang pertama itu koordinat geografis. Koordinat geografis adalah di mana koordinat itu sumbu yang digunakan adalah garis bujur, yaitu garis bujur barat dan bujur timur, dan garis lintang selatan dan lintang utara yang sejajar dengan khatulistiwa. Koordinat ini merupakan koordinat yang digunakan untuk membaca peta bumi yang dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Kemudian yang kedua itu koordinat grid. Koordinat grid adalah di mana sumbu yang digunakan adalah sumbu X dan Y. Garis horizontal diberi nomor urut dari barat ke timur, kiri ke kanan, yaitu huruf X. Kemudian garis vertikalnya itu diberi nomor urut dari selatan ke utara, atas bawah diberi dengan huruf atau ditandai dengan huruf Y. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.